Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grani Naura Zafira dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai interferensi celah ganda. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Cara terjadinya interferensi cahaya ini adalah gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang koheren sehingga amplitudo panjang gelombang dan frekuensi yang sama serta beda fase yang selalu tetap. Pertama-tama, cahaya melewati satu celah, selanjutnya cahaya melewati dua celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Fase interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Pada interferensi konstruktif itu berupa pola garis terang karena dua gelombang cahaya memiliki fase yang sama, sehingga amplitudo kedua gelombang saling menguatkan. Interferensi destruktif berupa pola garis gelap karena dua gelombang memiliki beda fase 180 derajat sehingga kedua gelombang cahaya saling melemahkan. Nah, agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Terlihat pada interferensi konstruktif terjadi dari puncak ke puncak atau palung ke palung, atau dalam kondisi satu fase menyebabkan amplitudo gelombang bertambah. Pada interferensi destruktif terjadi dari puncak ke palung atau dalam kondisi berlawanan fase, menyebabkan amplitudonya menjadi nol. Nah, dapat dilihat bahwa interferensi konstruktif dan destruktif ini ternyata akan menghasilkan dua pola yang berbeda, yaitu pola gelap dan terang. Pola gelap dihasilkan karena destruktif atau saling melemahkan, namun pada pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Pada gambar di samping, S1 dan S2 dipisahkan oleh jarak. Untuk mencapai titik P, S2 harus menempuh lintasan yang lebih panjang daripada S1. Di sini terbentuk suatu sudut antara sinar ke layar. Beda lintasan berpengaruh terhadap fase dan juga interferensi cahaya, karena perbedaan fase antar gelombang akan menghasilkan kelipatan genap atau ganjil yang akan menentukan jenis interferensi itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan, rumus beda lintasannya yaitu D sin theta. Hasil beda lintasannya adalah 0 atau kelipatan bulat lainnya dari panjang gelombang. Berarti terjadi interferensi konstruktif, sehingga kondisi yang terlihat pada layar adalah terang. Tetapi, jika hasil beda lintasannya adalah kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, berarti terjadi interferensi destruktif sehingga kondisi layar akan menjadi gelap. Nah, kali ini kita masuk ke latihan soal. Pada soal pertama, diagram di bawah ini menggambarkan percobaannya. Jika D adalah jarak antara dua celah, L adalah jarak celah ke layar, dan P2 adalah jarak garis terang kedua dari terang pusat, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah diketahui jarak celah ke layar sama dengan 1 meter, lebar antar celah sama dengan 10⁻³ meter, orde interferensi sama dengan 2, jarak pola interferensi sama dengan 10⁻³ meter. Kemudian gunakan rumus PD per L sama dengan N lambda. Kemudian masukkan angka ke dalam rumus menjadi 10⁻³ dikali 10⁻³ per 1 sama dengan 2 kali lambda. 2 lambda sama dengan 10⁻⁶ meter. Lambda sama dengan 0,5 dikali 10⁻⁶ meter sama dengan 5 kali 10⁻⁷ meter. Kemudian meternya dimasukkan menjadi 5 kali 10⁻⁷ dikali 10⁻10A sama dengan 5000 A. Jadi, panjang gelombang yang digunakan pada percobaan yang tersebut adalah 5000 A. Jadi, jawabannya adalah yang C. Kemudian, lanjut pada soal kedua. Pada percobaan interferensi, celah ganda yang digunakan berjarak 1 meter dari layar. Panjang gelombang cahaya yang digunakan 5 kali 10⁻⁷ meter. Jika terang ketiga berjarak 7,5 mm dari terang pusat, maka jarak kedua celah 0,4 mm, jarak kedua celah 0,2 mm, jarak terang ke gelap berdekatan 1,25 meter, dan jarak terang ke terang berdekatan 1,5 mm.
Pernyataan yang benar adalah diketahui jarak celah ke layar 1 meter. Panjang gelombang lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Order interferensi sama dengan 3. Jarak pola interferensi sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Rumus yang berlaku pada percobaan interferensi celah ganda atau percobaan yang adalah PD per L sama dengan N lambda. Berdasarkan rumus di atas, jarak antar celah pada percobaan di atas adalah D sama dengan N lambda L per P sama dengan 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 per 7,5 dikali 10 pangkat min 3 M sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 3 M sama dengan 0,2 mm. Jadi pernyataan yang kedua itu benar. Kemudian pada pernyataan keempat, jarak terang ketiga dari terang pusat adalah 7,5 mm, berarti jarak terang ke terang berdekatan sama dengan 7,5 mm dibagi 3. Jawabannya adalah 2,5 mm. Maka pernyataan keempat itu salah. Kemudian pada pernyataan ketiga, jarak terang ke gelap berdekatan sama dengan 7,5 mm dibagi 6 sama dengan 1,25 mm. Jadi jawaban yang ketiga itu adalah benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan 3. Jawabannya adalah yang D. Lanjut pada soal ketiga. 20 pola gelap terang interferensi menyebar 4 cm pada layar yang letaknya 50 cm dari dua celah yang berjarak 0,01 cm. Besar panjang gelombang yang melewati celah adalah, pembahasannya, masukkan rumus dP per L sama dengan M lambda. 20 pola gelap terang berarti M sama dengan 20. Jadi 0,01 dikali 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 per 0,5 sama dengan 20 lambda. Lambda sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 400 nm. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.